Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kasus yang pernah dihadapi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Rasulullah sementara sholat lail. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu lama dalam sujudnya. Sampai-sampai Aisyah fataharraka ibhamahu. Aisyah datang menggerak-gerakkan tangan, jari-jari tangan Rasulullah SAW, sampai Rasulullah menggerakkan jari tangannya yang menandakan bahwa, wahai Aisyah, boleh jadi engkau mengira saya ini meninggal dalam sujudku, akan tetapi saya ini terlalu panjang sujudku pada malam ini, wahai Aisyah. Kasus yang kedua yang pernah dialami oleh Aisyah dengan Rasulullah, pernah suatu ketika Rasulullah keluar dari rumah secara mendadak tanpa memberitahukan kepada istrinya. Ternyata Aisyah mengikuti kemana perginya Rasulullah. Ternyata Rasulullah menuju ke pekuburan Baqi. Di situ Aisyah mendapati Rasulullah SAW berdoa secara tadarru, bercucuran air mata Rasulullah SAW memohon ampunkan semua umatnya. Kemudian setelah Rasulullah kembali ke rumah, dia mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau tidak tahu kalau malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban, malam yang penuh dengan berkah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada semua hambanya untuk mengampuni semua dosa-dosa orang yang beristighfar. Kemudian yang kedua, pada malam Lailatul Nisfu min Sya'ban, ada riwayat yang mengatakan bahwa pada malam itu semua amal ibadah hamba Allah, semua amal ibadah manusia yang telah dilaksanakan dalam setiap perputaran tahun, itu dilaporkan ke langit, ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis dikatakan bahwa sepanjang malam Lailatul Nisfu Sya'ban Rasulullah salat terus, sembahyang terus, berdoa terus. Kemudian di harinya, hari Nisfu Sya'ban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Ditanya, kenapa engkau berpuasa wahai Rasulullah? Dia mengatakan bahwa saya tidak mau amalku di-store di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak dalam kondisi berpuasa. Kemudian yang terakhir, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban, ya, meskipun hadisnya tidak begitu terlalu kuat, ada yang melaksanakan sholat 100 rakaat, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Orang yang melaksanakan sholat 100 rakaat, dia juga mempunyai dalil khusus tentang itu, di mana dikatakan bahwa pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa man shalla fi hadhihi al-laila mi'ata rak'atan arsalahu Allahu ilaihi mi'ata malak. Barang siapa yang salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan mengirimkan 100 malaikat kepadanya. 30 malaikat yang ditugaskan untuk yubasyiruna bil jannah, ya, peri-peri utama surga. 30 malaikat itu yang bertugas itu. Kemudian 30 malaikat yang yu'amminuna min azabil qabr, yang senantiasa memberikan rasa aman atau mengamankan pelaku salat nisfu Sya'ban itu dijauhkan dari neraka. Kemudian yang 30 lagi malaikat ini adalah yadfa'una anha min afatid dunia, yang senantiasa menolak supaya hamba-hamba ini tidak terjerumus, tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk dunia, pengaruh dunia. Kemudian 30 tinggal 10 yadfa'una anhu maqaidas syaitan, yang 10 malaikat ini bertugas supaya dia tidak dipengaruhi oleh syaitan. Mudah-mudahan kita bisa menghiasi malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah. Kemudian besok harinya kita akan berpuasa
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk hambanya yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam nisfu Sya'ban kita minta supaya diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta supaya rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita dijauhkan dari bala, termasuk bala corona yang sementara ini melanda umat Islam di seluruh dunia. Bukan cuma umat Islam, seluruh manusia di muka bumi ini risau dengan keberadaan virus yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.